Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di F9 Football Talks. Hari ini gue akan membahas hasil-hasil pertandingan weekend kemarin di Boxing Day satu hari karena hari Sabtunya pertandingan dipospon semua dan ya gue harap teman-teman sehat ya di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini. Mungkin lagi pada ambil cuti kali ya akhir tahun liburan sama keluarga ya. Tapi semoga video kali ini ya bisa sekedar memberikan teman-teman referensi sekaligus kita bisa sharing bareng aja, oke? Gue akan mulai dari pertandingan dari City lawan Leicester. Sang juara bertahan teman-teman nih. Gue nonton pertandingan ini dan babak pertama City sangat bagus mainnya. Salah satu faktornya mungkin ya karena Bernardo Silva ditempatin sebagai false nine. Oke, kalau lu tahu di era 2011 musim terakhir Pep, Messi udah kokoh banget sebagai false nine-nya Barcelona. Nah, sekarang kita lihat lagi di City ada Bernardo Silva. Gue tahu, lu nggak bisa bandingin Silva sama Messi. Tapi, percaya apa enggak ya? Menurut gue, Bernardo Silva ini adalah salah satu pemain sepak bola saat ini yang dribblingnya itu bagus banget. Yang dia bisa turun, bukan cuma sekedar dribbling-dribbling nggak jelas, tapi bisa bantu supply bola. Bantu atur aliran serangan. Lebih dinamis mainnya, lebih fluid. Itu menurut gue sekali lagi ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain boleh share di kolom komen aja nggak apa-apa. Tapi gue bilang si Silva sebagai false nine ini cocok banget. Oke? Karena kalau lu bandingin sama Liverpool, pemain kaki kirinya si Salah itu kan sebagai winger. Tengahnya itu selalu nggak ada false nine yang murni false nine bisa ngocek-ngocek putar-putar bola segala macam itu nggak ada kan. Di tempat ini Bobby Firmino atau nggak si Jota. Tapi ya di City Silva ini cocok banget menurut gue. Dan babak pertama itu sangat berjalan dengan baik ya, meskipun nggak ada Grealish dan juga nggak ada Foden. Gue nggak tahu mereka nggak dipasang atau ada permasalahan lagi ya. Tapi kita lihat di City ini, Grealish masuk sebagai bench. Foden bermain di menit 71. Oke, tapi dari sejak babak pertama itu si Grealish juga nggak masuk sama sekali dan digantikan oleh Sterling ya. Yang merupakan pemain yang lebih bagus sih menurut gue ya, karena punya speed, udah punya pengalaman. Sementara Grealish aja cetak gol selama sejauh ini baru berapa ya? Sepanjang karirnya cuma 20 kalau nggak salah deh. Umurnya udah 26 ya. Jadi secara eksplosifnya itu masih kurang gitu. Tapi kita bahas pertandingan ini. Maaf gue muter-muter. Babak pertama lancar banget. Dan City cetak banyak gol. 4-0 babak pertama. Tapi babak kedua, counter attack Leicester membuahkan hasil dari skill individunya Maddison. Oke. Murni 3 gol Leicester itu dari skill individunya Maddison. Dia ngocek-ngocek bola, lewatin si Laporte, Ruben Dias, baru kasih umpan. Dicetak sama pemain Leicester siapa ya? Yang masih muda kalau nggak salah. Terus Amarty cetak gol lagi. Dan terakhir dia shooting dari jarak jauh si Maddison. Sempat ditepis kena tiang. Amarty shooting lagi. 4-3. Membuktikan apa? Dalam sepak bola semuanya itu mungkin ya. Sama ceritanya kayak Indonesia lawan Singapura. Udah kehilangan 3 pemain. Tapi masih susah untuk cetak gol. Karena siapapun bisa memberikan kejutan ya di pertandingan bola kayak gini ya. Tapi ya it's okay. Dan pada akhirnya dapat 2 set piece dari corner. Dua-duanya berbuah jadi gol. Dari sundulannya Laporte. Dan juga dari sepakannya Sterling. Ya yaudah 6-3. City makin kokoh. Tapi masih ada peluang untuk Liverpool meskipun dipospon dulu sementara ya. Tapi kita lanjut dulu ke pertandingan kedua ya teman-teman. Ada Norwich lawan Arsenal. Gue nggak nonton. Gue cuma hanya nonton bukan highlights-nya ya. Lebih ke kurang lebih cuplikan-cuplikannya yang lebih lengkap lah istilahnya gitu. Dan gue memperhatikan bahwa Arsenal ini bermain di 2 gol pertama. 2-3 gol pertama itu murni karena rebut bola. Ada si Martinelli kalau nggak salah sempat gol kedua ya, dia rebut bola dulu, counter. Jadi murni hanya rebut pressing dan counter gitu. Memanfaatkan human error dari lawan. Nah, tapi yang perlu di-highlight di sini adalah permainan Bukayo Saka. Itu jadi semakin oke. Kepercayaan dirinya semakin naik. Lu inget insiden ketika dia dikata-katain satu negara, satu dunia karena penalti yang nggak masuk? Di situ kita lihat bahwa dia itu masih muda banget, masih nggak bisa disalahin, tapi sekarang dia udah lebih dewasa, lebih tenang, dan bisa nahan bola dulu, tahu kapan harus shooting, tahu kapan harus tahan dulu bolanya,
look for better passes, better options, tapi dia bisa cetak gol ke pas 4-0 nggak salah ya. Shooting jarak jauh. Sorry, pas 3-0. Luar kotak dia shooting. Apa kena kotak dikit lah. Pokoknya kaki kiri ke ujung ya. Bagus banget. Tapi ya, it's okay. Arsenal semakin baik ya. Semakin ditakuti. Dan menurut gue Arteta tetap mesti dikasih kesempatan dulu. Masih panjang banget dan hasilnya bagus-bagus banget akhir-akhir ini. Tinggal kita lihat lawan tim besar kayak gimana. Oke, last. Kita bahas Aston Villa lawan Chelsea. Sorry, gue lupa lagi. Bener. Juara bertahan kan City. Tapi yang menang UCL itu Chelsea. Berarti Chelsea adalah juara bertahan Eropa, ya kan? Nah, dia lawan Aston Villa yang digawangi oleh Emi Martinez. Kesannya kayak, apakah ada kejutan ya gitu ya? Tapi sebenarnya babak pertama, Chelsea kebobolan dulu dari gol deflect sebenarnya. Gol dari langit ketika si Reece James coba untuk sundul, nggak sesuai dan akhirnya Mendy kaget 1-0 kebobolan. Dan itu nggak bisa disalahin siapa-siapa karena namanya juga lu bertahan ya. Kadang ada sialnya begitu ya, mau gimana gitu kan. Dan akhirnya 1-0 sempat dibalas dulu dari penaltinya Jorginho. Ya kan, bener. Ya, menit ke-34. Seperti biasa dia selalu penalti ditahan dulu. Lihat goalkeepernya mau move kemana baru dia shooting. Hati-hati, beresiko banget, tapi sejauh ini dia baru miss 1 kali penalti kalau nggak salah ya. Dan oke, akhirnya babak kedua Hudson-Odoi kasih over the top ke Lukaku. Dan inilah kalau kasih bola-bola atas ya Lukaku bisa sebenarnya. Meskipun gue kurang suka aja ya, apa-apa bola-bola atas kayak lu nggak punya set play yang bener gitu. Tapi ya udah lu tinggi, lu dapat bola atas, lu sundul gol gitu. Nah, ada insiden terjadi ketika si Mason Mount ya berhasil ngelewatin kiper dan udah gawang kosong. Ya memang ruangnya agak sedikit sempit. Ada 2 opsi untuk passing, ada Lukaku sama ada Hudson-Odoi. Tapi menurut gua, kalau lu oper ke Lukaku itu belum tentu bisa masuk juga. Apalagi oper ke Odoi gitu. Nah, tapi ketika si Mason Mount shootingnya melebar, Lukaku langsung kayak tai-nya itu ya, sosokan begini. Kenapa lu nggak oper gua gitu? Odoi juga sama gini. Gua paling benci teman-teman ya. Ketika temen satu tim lu bikin kesalahan, lu nggak usah nyalain dia. Dia nggak ngoper lu, bukan berarti dia serakah. Bukan berarti dia nggak mau peduli sama lu, bukan. Bisa jadi dia ngerasa pada saat itu posisi lu nggak lebih baik untuk dioper. Jadi murni gitu aja sebenarnya ya. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan aja. Dioper, lu dapat operan dari dia, lu belum tentu akan shooting masuk gol juga, belum tentu gitu. Ya it's okay, kita lihat klasemen dulu ya. City berjarak 6 poin karena Liverpool masih belum main. Sama-sama torehannya 50 gol. Gol memasukkannya. Tapi Liverpool lebih kebobolan banyak. 3 gol. Dan ya oke, kita tinggal lihat nanti kelanjutannya gimana. Dan gue akan bahas di video berikutnya tentang timnas kita. Jadi pastiin teman-teman nonton dulu ya. Di video sebelumnya tentang timnas. Teman-teman nonton video sebelum ini. Dan kita akan membahas lagi pertandingan-pertandingan berikutnya dari sepak bola Eropa. Oke? Thank you teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.